Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Irma Fitria. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem bilangan real, tapi lebih spesifik untuk membahas tentang nilai mutlak. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya nilai mutlak itu, lalu bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, mari kita saksikan materi berikut ini. Jadi, nilai mutlak itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan ya, nilai mutlak itu ditandai dengan dua garis vertikal seperti ini. Jadi, kalau kita punya mutlak X ya, itu akan bernilai sama dengan X kalau X-nya positif. Kemudian, bisa juga bernilai minus X kalau X-nya negatif. Nah, dari dua ini, hal apa yang perlu kita perhatikan pertama kali ketika kita melihat nilai mutlak? Kita harus memperhatikan X-nya atau yang ada di dalam nilai mutlak itu. Sifatnya positif atau negatif gitu ya, karena perlakuannya akan berbeda gitu ya. Nah, coba lihat contoh berikut ini. Misalkan kita punya mutlak 7. Kita identifikasi dulu. 7 positif apa negatif? Positif ya. Sehingga mutlak dari 7 itu akan bernilai 7 ya. Karena mengikuti formula yang pertama ini. Mutlak X sama dengan X. Kemudian contoh yang kedua, berapa nilai dari mutlak minus 4? Nah, kita identifikasi. Minus 4 negatif atau positif? Negatif ya. Sehingga kita gunakan formula yang kedua ini. X-nya negatif. Berarti mutlak dari X akan bernilai minus X. Nah, berarti mutlak dari minus 4 akan bernilai minus dari minus 4. Karena minus kali minus itu positif, berarti ini hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Lalu terakhir, bagaimana kalau 0? Ya, kalau 0 kan 0 itu sendiri ya. Mutlak 0 itu bernilai 0. Nah, dari 3 contoh ini kira-kira sudah bisa dipahami ya, bagaimana sih mengerjakan contoh sederhana dari nilai mutlak. Yang perlu kalian identifikasi tadi pertama kali adalah yang ada di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Kalau positif berarti dia ikuti yang formula pertama. Kalau negatif berarti yang kedua, gitu ya. Nah, dan perlu kalian ingat bahwa nilai mutlak itu selalu bersifat positif ya. Jadi untuk menunjukkan suatu nilai yang positif itu biasanya digunakan nilai mutlak. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak yang berkaitan dengan konsep jarak. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu adalah suatu jarak, teman-teman. Kalau kita punya mutlak X, itu sebenarnya adalah jarak dari X ke titik 0. Seperti itu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada titik X dan juga A. Kalau diminta untuk mengatakan jarak dari X ke A, itu bisa kita tuliskan sebagai mutlak dari X minus A. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya konsep nilai mutlak itu adalah jaraknya, teman-teman. Makanya tadi nilai mutlak itu kan nilainya selalu positif ya. Sama seperti jarak, itu selalu positif. Nah, kalau misalkan di sini kita punya A ke X, itu ya, berarti jarak dari X ke A itu bisa kita tuliskan sebagai mutlak X minus A. Sama juga dengan mengatakan bahwa jarak dari A ke X atau kita tuliskan sebagai mutlak dari A minus X. Sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada titik minus 4, 0, dan 4. Kalau diminta untuk menyatakan jarak dari minus 4 ke 0 ke dalam nilai mutlak, berarti kita bisa menuliskan mutlak dari minus 4. Seperti itu. Berapakah jarak dari minus 4 ke 0? Biasanya kan di sini ada minus 3, minus 2, dan minus 1. Berarti jaraknya dari minus 4 ke 0 adalah 1, 2, 3,
4. Berarti jaraknya adalah 4. Hal ini sesuai dengan definisi nilai mutlak tadi, yaitu mutlak dari minus 4 adalah 4. Itu ya. Oke, lalu bagaimana dengan jarak dari 4 ke 0? Atau bisa kita tulis sebagai mutlak dari 4. Jarak dari 4 ke 0. Kalau kita hitung mundur, di sini ada 3, 2, dan 1. Jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Sama ya, berarti jarak dari 4 ke 0 juga 4. Hal ini juga sama seperti definisi dari nilai mutlak tadi, yaitu mutlak dari 4 adalah 4. Seperti itu ya. Lalu gambar berikutnya nih, perhatikan lagi. Kalau kita punya titik dari minus 2 ke 3. Nah, kita ingin mengatakan jarak, saya tuliskan di sini. Jarak dari minus 2 ke 3. Berarti berdasarkan konsep nilai mutlak, kita bisa tuliskan ini ya. Mutlak dari minus 2 dikurangi 3. Itu adalah pernyataan ke dalam nilai mutlak yang menyatakan jarak dari minus 2 ke 3. Seperti itu. Berapa sih jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jaraknya adalah 5. Ini tuh sesuai berdasarkan definisi dari nilai mutlak tadi. Nggak percaya? Mari coba kita lihat ya. Minus 2 dikurangi 3 dimutlakan. Kita selesaikan. Minus 2, minus 3 berapa? Minus 5 ya. Nah, nilai mutlak dari minus 5 berapa? 5. Ya kan? Makanya ini sama kan? Oke. Nah, lalu bagaimana kalau saya balik nih? Saya ingin mengatakan jarak dari 3 ke minus 2. Saya tulis di sini. Jarak dari 3 ke minus 2. Nah, berdasarkan nilai mutlak, konsep nilai mutlak kita bisa tuliskan berarti 3 dikurangi minus 2. Seperti itu. Kalau kita sederhanakan, ini bisa aja kita sederhanakan menjadi mutlak dari 3 ditambah 2. Seperti itu. Kalau kita selesaikan, ini juga hasilnya adalah 5. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, konsep nilai mutlak itu sebenarnya adalah jarak, teman-teman. Jadi kalau misalkan mutlak X itu adalah jarak dari X ke titik 0. Ingat ya, nilai mutlak itu kan selalu positif. Sama seperti jarak juga selalu positif kan besarannya, seperti itu. Jadi kalau ingat nilai mutlak, maka ingat jarak. Iya, jarak antara kamu dan dia. Aduh, kok jadi baper ya? Enggak ya? Oke. Lanjut ya.